Bab 1325. Bagian terakhir. Deani Liu, pewarisan energi kali ini, aku mengakui kalah dengan kamu, tetapi kedepannya kita masih akan bisa berjumpa. Demon Song menelan pil mujarab, membuat luka luar pun pelan-pelan sembuh. Dia kembali berkata dengan nada bicara tuan muda bangsawan. Tidak mendapatkan esensi api ini, mungkin berkah bagi kamu. Eric Qin mendadak berkata, memiliki maksud yang mendalam. Demon Song tercengang, memutar badan pergi. Dia hanya menganggap Eric Qin menyindirnya. Eric Qin, apa maksud dari kata-kata kamu tadi? Tanya Deani Liu. Tidak ada maksud apa-apa. Aku berharap apa yang aku pikirkan ini salah. Jika tidak pertarungan di sini, mungkin baru dimulai. Kata Eric Qin menggeleng-geleng kepala. Dia juga tidak berharap kondisi yang ditebak terjadi. Karena ini bertanda, 400-an kultivator yang ada di sini akan menghadapi bencana kematian. Tetapi sebelumnya, di dalam laut kesadaran Eric Qin, ada sebuah filamen mendadak putus. Ujung filamen satunya, bukan berada di daerah bara api, melainkan berada di dimensi kabur yang ada di luar itu. Di sana, pusaran 5 elemen berputar, tetap berputar melayang di udara. Di permukaan lantai, seorang pria sedang memainkan pupet serangga. Dia menjulur tangannya dan meremas, pupet tersebut pun meledak, pecahan pupet pun bertaburan. Dia memakai baju sutra, penampilan sangat berwibawa, tetapi di muka remaja ini ada sedikit ekspresi licik. Orang ini adalah Kai Di Chai. Tidak jauh dari sisinya ada seorang yang bersembunyi di dalam kabut hitam, berdiri menyilangkan tangan ke belakang dan bertanya, sudah menemukan reikinya? Belum, orang ini sangat hati-hati. Dari trik perubahan reiki pupet ini, juga lumayan menarik, perubahan reiki, malah semuanya reiki aku. Kata Kai Di Kai dengan senyuman dingin. Demon Song, kata orang yang berada di kabut hitam. Seharusnya bukan, aku keluarga Chai sudah merencanakan rencana ini bertahun-tahun. Keluarga Song adalah salah satu bagian terpenting. Semua berita yang disebarkan dengan pelan-pelan, mereka juga sangat percaya dengan makam Daneng ini, sama sekali tidak curiga di sini ada masalah. Kalau begitu, di antara 400-an orang ini, ada pendekar kuat. Hehe, bagaimana, sudah mulai takut? Pria yang berada di kabut hitam mendadak tertawa. Takut? Ini sudah bagian terakhir, sebelumnya juga lancar-lancar saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak peduli siapapun, sudah sampai di sini pasti akan mati. Kata Kai Di Chai dengan senyuman licik. Tuan Qin, selamat. Di dalam daerah api langit bumi, semua kultivator terbang ke satu tempat, banyak pelatihan tanpa partai sangat memuja Eric Qin. Di sekitar dimensi, bara api sudah hilang, perlahan-lahan membaik, ini bertanda Eric Qin sudah mendapatkan esensi api yang ada di tempat ini. Hanya beruntung saja, kata Eric Qin sambil tersenyum tipis. Tuan Qin tidak perlu merendah hati, kamu sudah mendapatkan esensi dari dunia api, sudah merupakan 5 calon pewarisan energi ini, mungkin pewarisan energi ini sudah milik kamu. Kata seorang senior tua berambut putih yang terharu melihat ini semua. Sebenarnya para pelatihan tanpa partai ini juga mulai mengerti, Eric Qin memberikan rumput ajaib kepada mereka untuk membentuk formasi penyembunyian, seharusnya juga mengetahui sesuatu. Tapi semua orang berada di dunia yang sama, kamu bisa menemukan, dan orang lain tidak bisa menemukan, ini menandakan kamu memiliki kemampuan ini, tidak perlu iri. Lagi pula ini semua adalah siasat dari Eric Qin, memberikan rumput ajaib, meminta bantuan kepada semua orang, membuat mereka tidak terlalu kecewa. Yang paling penting adalah, keluarga Song tidak mendapatkan esensi ini, membuat banyak orang merasa senang. Tidak peduli Eric Qin mengandalkan teknik apa, tapi semuanya hanya mengandalkan diri sendiri, berbeda dengan Demon Song, mengandalkan bantuan dari puluhan prajurit. Inilah yang membedakan dua orang ini. Demon Song yang berdiri di samping,
pun mendengus dan merasa tidak terima. Esensi elemen api sudah diambil, dunia ini seharusnya akan segera lenyap. Melihat ke sekitar, semua orang pun menyadari dimensi di sekitar pelan-pelan hilang. Mereka juga merasa akan transisi ke tempat lain. Setelah hawa ini merambat, semua orang pun hilang dari tempat ini. Erikin juga merasa gelap sebentar. Di saat membuka matanya, semua orang sudah tiba di depan istana keberadaan Master Abadi Rui. Istana yang tidak terlalu besar, terbuka lebar, pilar yang besar menyelimuti dalam istana, hanya terlihat altar yang kuno dan sederhana. Master Abadi Rui duduk bersila di altar, sangat wibawa dan gagah. Erikin melihat ke sekitar, menyadari tidak hanya dimensi elemen api, kultivator yang berasal dari 4 elemen lainnya juga datang kemari. Tetapi semua orang berdiri di depan istana, tidak bisa melihat siapa yang sudah mendapatkan esensi dari 4 elemen lainnya. Di saat Erikin memandang, sisa lainnya juga saling mengamati, diam-diam menebak. Semuanya, esensi 5 elemen semuanya sudah diambil. Orang yang mendapatkan esensi ini adalah calon penerus master. Sekarang berjalan keluar, ke hadapan aku, menerima ujian terakhir. Master Abadi Rui membuka matanya, dan berkata. Suasana langsung hening, semuanya pun sangat menanti. Siapakah yang menjadi salah satu dari 5 orang ini? Orang yang pertama keluar adalah remaja yang membawa kipas, murah senyum, membuka telapak tangannya, mengeluarkan filamen esensi elemen logam. Dia adalah Tuan Muda Chen dari kota Nanlu. Dengar-dengar dia di usia 7 tahun sudah berhasil membangun fondasi, di usia 15 tahun sudah memahami sumber energi elemen logam. Esensi elemen logam ini akhirnya juga ditemukan olehnya. Ada orang yang mengenal remaja ini, dan mulai memperkenalkannya. Berikutnya muncul seorang gadis berbaju merah, seorang pria paruh baya yang kekar dan seorang senior tua berjalan keluar. Semua orang ini adalah keluarga besar atau sekte besar yang terkenal di sekitar kota kuno Donghuang. Senior tua ini adalah salah satu master sekte, juga memiliki reputasi yang tinggi. Sebagian besar pelatihan tanpa partai melihat kondisi ini, pun merasa sangat menakjubkan. Awalnya mengira ingin mencari pewarisan energi, semua orang berhak mengikuti, mereka juga memiliki kesempatan untuk bertarung dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan kuat, tapi tidak disangka pada akhirnya menjadi pentas bagi mereka para orang besar ini. Hanya tersisa esensi elemen api, Tuan Chai dan Tuan Song belum datang, orang terakhir seharusnya antara mereka berdua. Ada orang yang menebak. Saudara ini sepertinya masih belum mengetahui, Tuan Chai sudah tidak mungkin. Seorang yang mendapatkan kabar menggeleng-geleng kepala berkata, Tuan Chai dan aku berada di dunia yang sama, alhasil esensi elemen emas didapatkan oleh Tuan Chen itu. Esensi elemen api seharusnya sudah milik Demon Song. Di saat ini, semua tatapan mata tertuju pada orang-orang yang keluar dari dunia elemen api. Termasuk 4 kultivator yang sudah menunjukkan esensi, juga dengan penasaran melihat ke sana. Kalian jangan melihat aku, esensi elemen api tidak ada di tangan aku. Kata Demon Song yang sebel melihat semua orang yang menatap dirinya. Bukan Demon Song. Semua orang pun tercengang, semakin mengejutkan hati. Di dalam dunia elemen api, ada orang yang lebih kuat dari Demon Song. Berikutnya, Erikin pelan-pelan berjalan keluar, berdiri di samping 4 orang ini, menarik perhatian semua orang. Semua orang pun kaget, bahkan banyak orang yang mengetahui kabar dalam, juga tidak bisa percaya. Apa? Pria yang bertopeng wajah roh ini menang lagi. Lagi pula yang dia menang bertarung dengan Demon Song, keluarga Song membawa 40-an orang menerobos ke dalam, akhirnya kalah dengan pelatihan tanpa partai ini. Haha. Siapa bilang pelatihan tanpa partai lemah? Ini saudara bertopeng wajah roh ini, bahkan bisa menang melawan Demon Song, mungkin pewarisan ini juga akan menjadi milik dia.
Sebagian besar pelatihan tanpa partai sangat bahagia melihat Eric Kin bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.